Yang ketiga, terdiri dari makmur. Tugasnya berzikir dalam hati dan tidak berbicara, dan mengantarkan jemaah kes apabila ada jemaah taskilan kes, diantar ke masjid. Yang keempat, ada amir jaulah, bertanggung jawab terhadap rombongan jaulah. Jika ada yang melanggar tertib, maka amir mengucapkan subhanallah, dan masing-masing mengoreksi dirinya, bukan melihat kesalahan orang lain. Jika masih tidak tertib juga, maka amir memberi targhib dan berhak memutuskan apakah jaulah dilanjutkan atau dikembalikan ke masjid. Kemudian pada waktu jaulah hendaknya membawa 4 sifat, yaitu sifat fikir, zikir, syukur, sabar. Kita berfikir risau sebagaimana fikir dan risaunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya ini umat mau taat kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam jaulah, dan kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah. Yang kemudian yang ketiga, kita syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tugas mulia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita orang yang dhaif dan tidak berilmu. Karena sesungguhnya yang sebenarnya kita masih belum pantas dalam usaha yang mulia ini, tetapi kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita bersabar. Hendaknya memahami bahwa segala usaha ke arah perbaikan pasti ada rintangannya. Iblis dan sekutu-sekutunya tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat untuk menghalangi kerja dakwah ini. Jadi tidak semua orang paham akan amalan ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sunatullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ke bumi ini. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Para petani akan bergembira karena tanamannya mendapatkan siraman air. Tetapi sebaliknya, para petani yang sedang menjemur padinya justru kurang suka dengan adanya air hujan karena pada masa menjemur padi. Dan kemudian berikutnya, di antara adab jaulah ketika kita berada di luar masjid, maka adab-adabnya sebagai berikut. Berdoa memohon hidayah di tempat yang terbuka. Disunahkan berjalan di sebelah kanan dengan menundukkan pandangan seolah-olah mencari barang yang hilang, karena pandangan yang tidak terjaga akan dapat menyebabkan rusaknya amalan ini sehingga menghalangi turunnya hidayah. Dan kemudian ketika jaulah kita menundukkan pandangan, maka akan mudah mengamalkan Al-Quran. Tetapi bila tidak menundukkan pandangan, tidak akan dapat mengamalkan Al-Quran. Bahkan hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran akan dapat hilang. Kemudian memandang yang halal diperbolehkan, tetapi pandangan tersebut dapat mentashkil atau mengajak hati kita untuk menginginkan barang-barang yang dilihat. Apabila menundukkan pandangan, maka akan melihat hakikat tanah tempat kita akan dikuburkan, serta akan melihat batu-batu yang pecah-pecah ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi-bumi. Dan kemudian dalil dan mutakallim berada di depan, sedangkan amir berada di belakang. Hindari berdiri di depan pintu rumah. Apa yang ada dalam rumah bagi orang yang kita datangi ini adalah aurat. Maka hendaknya kita menghormati pemilik rumah dengan tidak melihat-lihat pemandangan di dalam rumah mereka tanpa izin pemilik rumah. Jika kita berdiri tepat di depan pintu rumah, kemungkinan kita akan melihat isi rumah mereka. Maka kita tidak dianjurkan untuk berdiri di depan pintu menghadap ke dalam rumah mereka. Kemudian dalil mengetuk pintu rumah. Jika tuan rumah tidak merespon, maka ketukan diulangi sehingga 3 kali. Setiap jeda antara ketukan pintu ini kita menunggu sambil membaca zikir di dalam hati kita.
tidak dikeraskan. Dan jika tidak ada respon dari tuan rumah, maka jemaah meninggalkan rumah tersebut dengan berprasangka baik. Kemudian apabila tuan rumah berada di tempat, maka mutakallim yang berbicara dan semua anggota rombongan mendengarkan pembicaraan mutakallim dengan tawajjuh dan risau bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah tuan rumah menuju masjid. Mutakallim menyampaikan maksud dan tujuan silaturahim, targhib mengenai kebesaran Allah dan alam akhirat, serta pentingnya iman dan amal saleh. Kemudian taskil ke masjid. Pembicaraan tidak panjang seperti bayan dan tidak pendek seperti iklan, sesuai kapasitas orang yang kita jumpai. Kemudian jaulah ditangguhkan sebelum waktu azan, dan amir rombongan memberi targhib dan mengingatkan lagi bahwa jaulah ini diniatkan untuk seluruh alam dan niat akan dilanjutkan sampai anak cucu kelak, sampai hari kiamat. Dan perbanyak istighfar, sebab mungkin banyak melanggar tertib dan juga karena masih banyak saudara muslim yang belum dikunjungi. Dan kemudian jaulah dilakukan sebelum sholat atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Apabila masyarakat rata-rata berada di rumah pada malam hari, jaulah dilakukan ba'da maghrib dan bayannya ba'da isya. Alhamdulillah, hadirin akramakumullah, sekian mudzakarah adab-adab dari kerja jaulah. Jika masih ada adab yang belum sempat dimudzakarahkan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan, dan kemudian insyaallah bisa menjadi asbab hidayah bagi kita semua dan umat seluruh alam. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.